lagi IPDN, dan seterusnya. Jadi teman-teman tetap ngikutin aja untuk sosial media kami ya, Priority Stan dan Priority Dinas, untuk dapetin info-info valid terkait pendaftaran kedinasan tahun 2023. Gitu ya. Ini tadi Kak Ega, teman-teman semua, sebelum saya mulai ya, tadi Kak Ega sampai bingung tadi. Pak, ini gimana yang daftar lebih dari 100, Pak? Pak, ini udah nembus 200 orang, Pak, yang mau daftar. Sementara Zoom kami itu, teman-teman, itu terbatas 100 peserta ya. Pak, ini siswa kita udah 100-an lebih. Jadi total-total itu ada 300-an orang, teman-teman, yang memang tadi konfirmasi daftar di berbagai grup belajar kami ya, baik yang siswa belajar offline, ini ada beberapa yang datang juga, ada orang tua siswa yang datang juga. Salam Ibu, Bapak, ketemu lagi dengan saya di online gitu ya. Ini dengan ada adik-adik followers setia dari Priority Dinas dan Priority Stan. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Fitra. Saya salah satu founder dari Priority Group atau Bimbel Priority. Kita adalah bimbingan belajar untuk masuk ke dinasan, khususnya PKN STAN, IPDN, STIS, Poltekim, dan sebagainya, dan juga top 10 PTN. Buat yang belum tahu, adik-adik semua, kita berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan, atau tepatnya di depannya banget gerbang kampus PKN STAN. Jadi insya Allah gampang banget buat dicari ya. Teman-teman tinggal cek di map aja, Google Map, klik Bimbel Priority Pusat. Insya Allah nanti bisa ketahuan gitu ya, kita ada di mana. Nah, teman-teman semua, kita selain ada program offline, tatap muka, kita juga ada banyak program-program online. Nanti bisa koordinasi aja sama Kak Ega atau pantau terus aja Instagram kita ya, untuk bisa melihat program-program apa yang ada di Priority. Harapannya malam hari ini teman-teman bisa dapat banyak banget manfaat. Ini malam hari ini juga ada siswa saya juga nih. Ada siswa saya yang tahun lalu kebetulan belum lulus di Poltekim, ini malam hari ini ikut juga. Mungkin ada banyak juga teman-teman yang udah nyoba Poltekim berkali-kali, terus masih belum lulus gitu ya, atau baru ada yang pejuang tahun pertama mau nyoba Poltekim gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol banyak terkait Poltekim. Oke. Oke. Nah, teman-teman, pembicara malam hari ini adalah Kak Hana. Oh, ini ada nanya saya nih, Kak, kakak lulusan Sekdin mana gitu ya. Nah, teman-teman, saya bukan alumni dari sekolah kedinasan. Saya kebetulan alumni Universitas Indonesia, S1, S2 dari UI. Saya sekarang profesinya sebagai dosen di Universitas Indonesia dan mengelola beberapa jenis usaha. Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang udah kenal, ada beberapa yang belum ya. Cuma alhamdulillahnya nih teman-teman semua, saya ngebantu anak-anak masuk ke dinasan dari 2013 ya. Jadi total udah 9 tahun kurang lebih bergerak di bidang kedinasan dan top 10 PTN. Alhamdulillah alumni yang terbantu ke sekolah dinas sudah 5.000-an lebih. Kalau dihitung banyak banget. Sepupu saya pribadi aja 12 orang masuk IPDN, kemudian masuk STAN lebih dari 6, Kemenhub, Akpol, Akmil, macam-macam. Jadi insya Allah ya paham banget ya Gaya terkait dunia kedinasan. Nah malam hari ini karena alumni Priority untuk yang masuk ke Politeknik Imigrasi saat ini masih belum ada yang lulus pendidikan, dalam artian masih belum ada yang sarjana ya teman-teman ya, dan mereka masih sibuk-sibuk banget karena jam asrama itu sibuk-sibuk banget. Kemarin kita direkomendasiin mengundang pembicara yang kompeten. Kakak, saya akan share sedikit profilnya ya. Hadir di tengah kita malam hari ini ada Kak Hana Farahdiba, gelarnya STRIM. Halo Kak Hana, boleh lambaikan tangan Kak Hana? Selamat malam. Malam Kak Hana, terima kasih. Ini Kak Hana dari Jawa Timur ya Kak ya? Benar ya? Betul, Jawa Timur. Betul, Jawa dari Ponorogo nih teman-teman semua. Kak, ini STRIM itu apa dibacanya apa? STRIM, kepanjangannya? Iya, betul. Sarjana Terapan Imigrasi. Nah, Sarjana Terapan Imigrasi. Jadi beliau baru lulus tahun 2022 ya, Kak ya? Ya, baru banget lulus 2022. Baru banget lulus 2022. Nah, ini saya kenalin dikit nih teman-teman. Seberapa kompeten Kak Hana malam ini yang akan mengisi webinar ya. Jadi beliau adalah salah satu mahasiswi yang berprestasi
Di Politeknik Imigrasi, teman-teman bisa lihat di layar, prestasinya banyak banget, pengalaman organisasinya banyak banget juga, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat prestasinya ada banyak banget, pengalamannya juga banyak gitu ya ketika di kampus. Jadi malam hari ini beliau akan mengisi materi dulu, teman-teman, supaya bisa fokus ya, karena slide-nya lumayan banyak. Nah, ini saya preview dulu ya. Kak Hana nanti setelah ini akan presentasi dulu, kurang lebih 40 menit sampai 45 menit. Setelah itu teman-teman semua boleh mulai melisting pertanyaan di kolom komen gitu ya, atau ketika Kak Hana presentasi boleh langsung tulis di kolom komen gitu ya, supaya kita bisa fokus. Nanti biar Kak Hana ketika selesai untuk presentasi, Kak Ega bisa bantu untuk jawabin pertanyaan gitu ya Kak Ega ya dan Kak Hana ya. Jadi biar dapat semua nih, karena materi yang akan disampaikan malam hari ini cukup padat sekali. Termasuk kita akan bahas nanti profil kampus Politeknik Imigrasi. Yang kedua kita akan bahas terkait syarat-syaratnya masuk imigrasi apa aja. Yang ketiga kita akan bahas tahapan tesnya, ya, tahapan tes dari tes tahap 1, 2, 3, 4, 5, tes fisik gimana, SKD gimana, dan lain sebagainya. Terus kita akan bahas tes wawancaranya gimana, tes unjuk bakatnya gimana gitu ya. Nanti kita akan bahas cukup detail banget teman-teman semua. Jadi silakan disimak, boleh dicatat gitu ya, boleh di screenshot materinya. Mohon izin materinya kita nggak bisa kasih ke siswa kita ya, untuk yang followers IG ya, kita kasih ke teman-teman yang memang sudah join di Bimbel Priority, program apapun gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang datang, yang belum gabung di Priority, silakan boleh screenshotin aja materinya. Oke, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang start di 93 peserta, Kak. Kak Ega. Semoga nanti nambah terus gitu ya. Oke, Kak Hana boleh coba bantu share screen, Kak Hana? Oke, sebentar. Teman-teman yang masih belum ganti nama, mohon bantuan untuk diganti nama ya, biar nanti Kak Ega lebih kenal dengan teman-teman semua. Oke, apakah sudah terlihat? Udah kelihatan, Kak Hana? Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Hana. Semangat mengikuti buat adik-adik semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Fitra, Kak Ega, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya, biar adik-adik yang sebelumnya nggak kenal jadi kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fitra, Kak Ega, dan adik-adik calon taruna dan taruni Sekolah Ikatan Dinas, utamanya di Poltekim dan Poltekip. Semoga 2023 ini kalian lolos semua yang pengen masuk Poltekim dan Poltekip. Perkenalkan, saya Hana Faradiba. Alhamdulillah sekarang nama akhirnya udah ada gelarnya, Sarjana Terapan Imigrasi. Saya lulusan Politeknik Imigrasi angkatan 2022. Baru banget kemarin lulus. Alhamdulillah sekarang ditempatkan di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo. Malam ini saya diberikan kesempatan lebih tepatnya oleh Pak Fitra dan Priority Kedinasan untuk memberikan atau sharing-sharing ilmu, pengalaman yang pernah saya lalui dulu ketika saya mau masuk Politeknik Imigrasi. Di sini mungkin beberapa tips dan trik dari saya boleh diikuti, tapi kalaupun tidak cocok dengan kalian bisa melihat lagi banyak banget contoh-contoh selain diri saya. Tapi intinya malam ini saya cuma pengen bagi ilmu dulu, apa yang dulu pernah saya peroleh, dan gimana tips dan trik saya biar saya masuk Poltekim gitu. Semoga apa yang nanti saya jelaskan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Langsung saja, nggak usah lama-lama saya perkenalannya. Kita masuk ke materi. Pertama, pendahuluan singkat. Yang nggak tahu Poltekim itu sekolah ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang masa pendidikannya selama 4 tahun. Diawali dengan masa basis atau orientasi namanya,
itu selama kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dididik biasanya kalau nggak di Kesatrian Marinir, di Kesatrian Angkatan Udara, di kepolisian. Kalau saya dulu di SPN Lido, tapi adik-adik saya itu di Marinir dan ada yang di Paskas, kayak gitu. Terus Poltekim itu sekolahnya bayar apa enggak, Kak? Biasanya banyak banget yang nanya itu. Poltekim sekolahnya gratis 100%. Dari awal masuk pendaftaran gratis, masa pendidikan, kuliah nggak bayar sama sekali, bukunya juga nggak bayar, dosen yang nggak perlu dibayar, nggak ada namanya sistem SKS, terus biaya makan tidak membayar, biaya hidup juga tidak membayar, bahkan dapat uang saku sebesar kurang lebih Rp500.000 setiap bulan, gitu. Terus selanjutnya di Politeknik Imigrasi ada 3 jurusan. Yang pertama ada Hukum Keimigrasian, Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan Administrasi Keimigrasian. Ketiga-tiganya ditempuh dalam waktu 4 tahun. Nggak bisa lebih cepat dan nggak bisa lebih lama. Kalau lebih lama nanti di DO. Tapi kalau lebih cepat itu nggak bisa. Jadi kayak semuanya dia sistemnya kayak bukan sistem SKS, sistem apa ya namanya, kayak paket gitu. Jadi kayak semuanya harus sama rata, ya semacam sekolah kedinasan yang lain kan kayak gitu juga. Selanjutnya program akademik seperti biasa ada pembelajaran, kuliah umum, kelompok kedinasan dengan sekolah ikatan dinas lain. Kemudian yang membedakan sekolah ikatan dinas, sekolah kedinasan dengan universitas biasa itu ada di kalau kita lebih banyak praktiknya daripada teorinya. Teori diberikan, tapi lebih banyak kita di skill praktek. Oleh sebab itu, kalau biasanya di universitas itu PKL cuma diadakan 1 kali dalam 4 tahun mengenyam sekolah mahasiswa, kalau di sekolah kedinasan, utamanya di Politeknik Imigrasi, itu nanti kalian akan melaksanakan yang namanya PKL itu 1 tahun sekali. Nah, yang tingkat 1 namanya PPL, tingkat 2 namanya PKL, tingkat 3 namanya KKN, dan tingkat 4 namanya OJT atau On Job Training, seperti itu. Dan itu nantinya PKL-nya dilaksanakan di mana, Kak? Di kantor imigrasi dan UPT imigrasi seluruh Indonesia, baik di bandara, baik di kantor imigrasi, baik di pelabuhan laut, dan di tapal batas atau di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara lain kita. Lanjut, kita juga ada program non-akademik untuk mendukung kualitas sumber daya dari taruna-taruni Politeknik Imigrasi. Seperti contohnya pelatihan bahasa Inggris yang bekerja sama dengan Embassy of Australia. Kemudian pelatihan bahasa Cina yang merupakan kerjasama antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan Embassy Cina. Tuh. Lalu kita juga ada sistem pertukaran, bukan pertukaran sih, lebih ke kunjungan belajar. Kemarin 2018 itu ke Singapura, ke Malaysia, terus 2019-2020 kan 2019 awal itu masih ke Cina, lalu COVID, terus tidak ada sampai sekarang. Belum ada lagi. Tapi kemarin terakhir saya dengar kabar ada kunjungan ke Embassy of Sri Lanka gitu. Jadi kita memang ada kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk mengasah skill dan untuk memperbandingkan kualitas imigrasi Indonesia dan imigrasi negara lain. Itu. Terus kita masuk ke persyaratan penerimaan. Ini mohon maaf kalau ada beberapa informasi yang kurang update seperti tinggi badan karena ini udah ganti ya sekarang persyaratannya. Nah, persyaratan penerimaan yang pertama harus WNI, pria dan wanita, pendidikan SLTA sederajat dengan nilai, kayaknya kalau nilai ini sekarang udah nggak dipakai ya, tapi tolong nanti dicek lagi karena setiap tahun rata-rata persyaratan penerimaan itu beda gitu. Biasanya kalau kalian pengen update syarat-syaratnya, kalian lihat aja di ini, qatar.kemenkumham.go.id. Dia update banget terkait persyaratan masuk Poltekim, terus timeline kapan pendaftarannya, dan lain sebagainya. Itu saya ketik di kolom komentar, boleh dicek. Nah, untuk tinggi badan, ada perbedaan. Dulu, tahun saya, sampai tahun 2020, tinggi badan minimal pria itu 165 cm, dan wanita itu 158. Tapi, 2 tahun terakhir, diubah. Tinggi badan pria minimal 170 cm, dan wanita 160 cm. Dengan berat badan ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Jadi, nanti ada beberapa tahapan tes di Poltekim.
Nah, ketika sudah lolos seleksi administrasi, nanti kalian akan diperkenankan untuk melaksanakan tes verifikasi dokumen berkas. Nah, itu selain dokumen kalian akan dicek keasliannya, kalian juga akan dilihat tinggi badannya. Apakah tinggi badan yang kalian lampirkan di surat kesehatan dokter itu sama dengan tinggi badan aslinya gitu. Syarat selanjutnya, bagi pria tidak bertato, ditindik kecuali di anggota badan lain tertentu, dan kecuali disebabkan ketentuan agama. Begitu pula dengan yang wanita, belum pernah menikah, dan bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis imigrasi seluruh Indonesia. Nah, ini tujuannya apa yang nomor 11 ini? Nantinya kalau kalian sudah lulus, jadi kalian itu akan siap ditempatkan di mana saja, di seluruh wilayah Indonesia gitu. Karena UPT imigrasi itu nggak hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah terpencil. Contoh di Mimika, contoh di Entikong, yang bahkan itu aksesnya sulit banget. Tapi memang ada gitu pos-pos imigrasi di sana, dan kalian harus mau ditempatkan di sana. Nanti pas kalian isi berkas, ada tanda tangan bermaterai yang isinya pernyataan seperti ini. Gitu. Lanjut. Ini tahapan seleksinya. Yang pertama verifikasi berkas, seperti yang saya katakan tadi. Sebelum verifikasi berkas itu yang pertama banget, seleksi administrasi. Kalau seleksi administrasi sudah lolos, verifikasi berkas. Dan ingat, banyak orang yang nyepelein seleksi administrasi. Saudara saya contohnya, itu ada yang menyepelekan seleksi administrasi dan dia ternyata gagal di seleksi administrasi. Contohnya apa? Seperti ketentuan pas foto. Misal, diarahkan untuk pas foto latar belakang biru. Karena dia punyanya merah, kan kemarin ya waktu aku tes akpol, tes ini, tes sekolah kedinasan lain itu latar belakangnya merah, paling nggak apa-apa kali ya, dia masukin lah pas fotonya yang tidak sesuai dengan aturan, hasilnya dia gagal. Jadi meskipun itu hal kecil, jangan sampai disepelein, ikuti aturannya ada. Insya Allah kalau diikutin aturannya kalian lolos kok di seleksi administrasi, karena sebenarnya seleksi administrasi itu gampang-gampang susah, tergantung bagaimana niat kalian, seperti itu. Kedua, verifikasi berkas. Verifikasi berkas nanti, kalau biasanya kalau udah nggak COVID, itu nanti tesnya terpusat di Jakarta, di Cinere Depok lebih tepatnya, di kampus utama Poltekim. Tapi kalau 2 tahun terakhir yang waktu COVID itu, dilaksanakan di masing-masing ibu kota provinsi. Jadi kalau misalkan Jawa Timur contohnya itu di Surabaya, seperti itu. Lalu setelah verifikasi berkas, kalian kalau udah dinyatakan lolos, nanti mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nah, ini adalah tes tersulit yang ditakutin biasanya sama anak-anak yang pengen masuk sekolah ikatan dinas, khususnya di Poltekim. Karena biasanya, kalau tahun saya dulu, dari 2.000 peserta, yang lolos di seleksi kompetensi dasar itu hanya, misalnya dari 12.000 yang lolos, di SKD itu yang lolos cuma 2.000 sekian. Sisanya nggak lolos. Itu banyak banget, hampir berapa ratus % kan. Nah, di 2 tahun terakhir ini ketika COVID, itu semakin parah lagi. Jadi SKD itu ternyata yang lolos hanya 3 kali formasi. Nah, formasi di Poltekim itu hanya 300 orang taruna-taruni. 300 orang itu terdiri dari 225 orang taruna dan 75 taruni. Nah, itu cuman yang lolos SKD 3 kali formasi alias 900 orang. Mau berapa banyak pun yang daftar, yang diambil cuma 900. Dan 900 itu bukan hanya yang masuk rankingan, tapi maksud saya bukan yang masuk, intinya gini, kalau misalkan TKD itu kan ada skor minimum. Contoh TWK berapa skor minimumnya, TIU berapa skor minimumnya. Nah, kalian lolos skor minimum itu saja tidak cukup. Kalian harus masuk ke rankingan 900 terbaik kalau mau lolos ke tahap selanjutnya. Nah, itu part yang paling sulit. Nanti tips dan triknya gimana kita bahas lebih lanjut. Next, tahapan seleksi selanjutnya yaitu kesehatan. Kalau kesehatan kurang lebih hampir sama ya, seperti sekolah ikatan dinas, kedinasan lain, yang dicek dari mana Kak? Ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata, terus gigi, terus varises, kakinya X, O, itu. Terus, apa lagi ya? Jantung, paru-paru, terus ada bekas luka, terus ada bekas tindik yang tidak semestinya, terus ada cacat di fisik lainnya, itu yang akan nanti dipertimbangkan di tes kesehatan. Selanjutnya, tes Samapta. Tes Samapta kurang lebih juga hampir sama dengan tes-tes yang lain. Samapta ini dibagi jadi 2, Samapta A dan Samapta B. Samapta A terdiri dari lari 12 menit, dan Samapta B terdiri dari pull up, chinning, sit up, satunya shuttle run. Itu.
Terus untuk skor minimumnya berapa, Kak? Sama kayak sekolah ikatan dinas lain, tapi kalau Poltekim biasanya dia acuannya ke Polri. Jadi kalian download aja standar skor minimum yang dari Polri itu berapa. Nah, ikutin itu standar, biasanya itu yang diikuti standar minimum skor dari tes samapta Poltekim, seperti itu. Lalu nanti kalau sudah lolos dari tes samapta, kalian akan masuk ke tes psikotes. Itu juga dibagi jadi 2, psikotes tulis dan wawancara gitu. Dah masuk ke tes terakhir, yaitu tes pantukir atau WPFK biasanya kami nyebutnya. WPFK kepanjangan dari wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Wawancara nanti kalian akan diwawancarai oleh bapak-bapak atau ibu pejabat dari eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya kayak yang di depan ini, bapak-bapak berdua ini beliau adalah pejabat eselon 1. Nah, bapak berdua ini nanti akan mewawancara kalian. Terserah pertanyaannya apa, ikut mereka. Tapi biasanya rata-rata pertanyaannya itu kayak, kenapa mau masuk Poltekim, apa alasannya gitu. Terus apa keunggulan kamu sehingga Poltekim itu harus milih kamu. Terus ditanya dulu waktu SMA pernah berprestasi apa. Terus ditanya kalian nanti kalau misalkan udah lulus dari Poltekim mau nggak kalau ditempatkan di sini. Biasanya kalau cewek-cewek itu ditanya, nanti kalau suaminya jauh, cewek-ceweknya mau nggak ditempatin di jauh, jangan-jangan nggak mau, kayak gitu-gitu. Nah, pengamatan fisik nanti dilihat fisik kalian proporsional atau tidak, obesitas atau tidak, seperti itu. Terus untuk keterampilan, nanti kalian akan diuji, ditanya keterampilan bakat minat apa yang kamu punya gitu. Contoh, saya bisanya nari, Pak. Oh ya, silahkan dipraktikkan nari. Saya bisanya PBB, Pak. Saya paskibraka nasional. Contoh seperti itu. Oh ya, silahkan dipraktekkan gitu. Intinya di keterampilan itu kalian nanti akan ditanya bakat minatnya apa, dan kalian akan mempraktikkan apa yang menjadi bakat dan minat dari kalian. Baik, selanjutnya, nanti kalau udah lolos dari serangkaian tes yang saya jelaskan tadi, kalian akan masuk masa basis yang diantaranya ada jalan juang, ada LKBB, ada janji baret biru, ada pembaretan, dan lain sebagainya. Lalu kalau udah lolos dari masa basis, kalian nanti akan dilantik menjadi taruna tingkat pertama. Nah, fasilitas apa sih, Kak, yang didapat kalau saya jadi taruna dan taruni dari Politeknik Imigrasi? Yang pertama, asrama. Kedua, makan 3 kali sehari gratis. 3, seragam atribut lengkap, gratis, tidak membayar. Asuransi kesehatan BPJS, uang tunjangan ikatan dinas setiap bulan, sarana dan prasarana kegiatan yang mendukung. Nah, biaya pendidikan Rp0. Nah, ini biasanya menjadi pemicu semangat dari adik-adik yang ingin masuk ke Poltekim. Karena apa? Biasanya yang dicari dari sekolah ikatan dinas itu sekolah yang nggak bayar, tapi lulus langsung kerja. Gitu. Untuk meringankan beban orang tua. Nah, itu cocok banget dengan Poltekim. Karena jujur aja, dulu alasan saya untuk masuk Poltekim tuh sama. Saya ingin meringankan beban orang tua saya, sehingga saya masuk Poltekim biar sekolahnya gratis dan lulus langsung kerja. Alhamdulillah, saya beneran lulus. Kemarin Desember saya baru lulus. Januari kemarin saya langsung SKCPNS. Sekarang bekerja di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo gitu. Nih, kalau udah lulus, kalian nanti akan dilantik menjadi analis keimigrasian golongan 3A. Nah, untuk wilayah kerja imigrasi, seperti yang tadi saya bilang, ada TPI, atau tempat pemeriksaan imigrasi, baik pelabuhan, bandara, PLBN, atau perbatasan. Gitu. Ada kantor juga, ini kantor imigrasi saya, kantor imigrasi kelas 2 TPI Ponorogo, ada rumah detensi imigrasi, dan kalian bisa juga nanti ditempatkan menjadi atase atau perwakilan RI di luar negeri bagian bidang keimigrasian. Gitu. Di Poltekim juga ada scholarship opportunities, itu nanti kalian S2 lanjutan setelah lulus dari Poltekim, itu ada beberapa kerjasama yang sudah dilakukan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, contohnya dengan Universitas Indonesia, ada S2 SKSG UI, itu baru dibuka tahun 2022 kemarin, kalau saya nggak salah, atau 2021, saya kurang update. Itu jurusannya, kalau saya tidak salah, tentang strategi keimigrasian. Pokoknya itu sekolah kajian strategis gitu. Terus ada juga di Taiwan Police University, maksud saya Taiwan Police Academy, itu memang ada kerjasama, itu 1 tahun, itu tapi dia tidak S2 ya sistemnya, kayak pokoknya pendidikan 1 tahun tapi di Taiwan gitu. Dan itu semuanya gratis, tidak usah membayar, karena itu merupakan kerjasama G2G antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan instansi-instansi pemerintah gitu. Ada juga Flinders University di Australia, ada Australian Government Immigration, dan Universitas Pajajaran, seperti itu. Terakhir penutup dari saya,
nggak penutup juga sih, setelah ini saya masih menjelaskan, tapi ada sedikit quote. Mungkin kalian yang follow Instagram saya, quote ini pernah saya upload, dan memang ini yang menjadi pegangan saya selama saya masuk di Poltekim maupun sebelum saya jadi Taruna Poltekim, bahwa ketika saya berjuang, saya selalu menyertakan Allah di dalam setiap perjuangan saya. Karena ketika kita menyertakan Tuhan, menyertakan Allah di dalam setiap perjuangan kita, maka tidak ada akan kata gagal. Nah, ketika kita itu mendahulukan kepentingan akhirat, contohnya, saya ingin berbakti kepada orang tua lewat cara meringankan beban mereka, biar saya sekolah nggak bayar. Itu salah satu bentuk kita lebih memilih menepikan mimpi kita, tapi mendahulukan kepentingan yang lebih mulia, seperti itu. Nah, kalau kalian niatnya sudah mulia seperti itu, insya Allah, Allah bakal memudahkan kok semua perjuangan-perjuangan kalian. Intinya jangan lupain Tuhan, sertakan Tuhan di setiap perjuangan-perjuangan kalian. Yang Islam, rajin-rajin sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha kalau pagi, terus rajin-rajin puasa Sabtu Minggu. Karena kalau kondisi orang berjuang itu istilahnya gini, ketika teman-teman kamu itu berjuangnya belajar doang, kamu harus belajar dan juga beribadah gitu. Jangan cuma belajar tok, karena kalau belajar tok namanya kamu sombong. Tapi kalau kamu belajar dan beribadah itu seimbang. Nanti ketika kamu sudah gagal, misal contoh kamu udah belajar nih, udah usaha semaksimal mungkin, udah berdoa, udah semuanya udah dilakuin, tapi di akhir kamu gagal, pasti masih ada perasaan nggak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha yang terbaik. Ketika gagal, berarti mungkin Tuhan bilang ke saya, ini bukan rezeki saya, ini bukan tempat saya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi ketika kamu tuh cuma setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu, nanti kalau gagal pasti juga penyesalannya lebih besar gitu. Kalau itu dari saya. Semoga adik-adik atau rekan-rekan, mungkin ada yang seusia dari saya dan pengen masuk Poltekim, nanti niatnya untuk masuk kedinasan dipermudah, dilancarkan segala sesuatunya. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bimbel Priority Group yang telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat seperti sharing-sharing seperti malam ini. Semoga Bimbel Priority semakin maju, adik-adik yang ingin masuk sekolah kedinasan, langkahnya dipermudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Tadi ditutup dengan closingan yang sangat menyentuh ya, teman-teman semua. Wah, tadi Kak Ega juga lihat di kolom chat tuh kayak sampai ada yang mau nangis nih, Kak Hana nih. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya ini ya, teman-teman semua, seperti yang tadi di awal sudah dibicarakan oleh Pak Fitra ya. Kita lebih banyak sesi sharingnya ya di sini agar ini ya dua arah. Jadi bukan hanya Kak Hana saja yang memberikan pengalaman sharing ngomong. Nah di sini juga dari teman-teman nih kira-kira ada pertanyaan atau ada keluh kesah apa sih yang ingin ditanyakan. Nah boleh langsung aja dituliskan di kolom chat. Nanti di sini Kak Ega akan pilihin ya satu persatu apabila waktunya masih ada juga dan akan dijawab langsung oleh Kak Hana. Seperti itu ya Kak Hana, betul ya? Oke, baik nih, Hana. Nah, mungkin nih di sini ada pertanyaan pertama nih. Sebentar, saya scroll dulu ke atas nih. Soalnya banyak nih yang bertanya nih, Hana. Sebentar. Sebentar tadi kayak masih ada lagi nih. Saya takut ke skip. Oke, ini pertanyaan pertama banget dari Devon Naila nih, Hana. Kak, izin bertanya, kenapa kakak milih Poltekim, bukan Poltekim atau kedinasan yang lainnya? Terima kasih. Nah, ini jawaban personal nih. Boleh nih, Kak Hana? Terima kasih. Siapa tadi namanya yang nanya? Devon Naila di sini. Naila atas pertanyaannya. Sebenarnya agak bingung ya kalau saya ditanya gitu, karena sebenarnya dulunya saya nggak pengen sekolah kedinasan. Iseng-iseng aja daftar Poltekim, keterima. Nggak gitu. Saya dulu, tapi beneran, saya dulu pengen banget masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pengen banget. Itu cita-cita saya dari SMA. Tapi ternyata kakak saya juga alumni sekolah kedinasan, dan keluarga saya lebih mengarahkan ke udah masuk sekolah ikatan dinas aja deh, itu gratis, lulus langsung kerja, nanti nggak bingung-bingung lagi cari kerja gitu.
Saya nggak mengecilkan kalau universitas nanti bingung cari kerja, enggak. Tapi kayak kalau universitas itu memang tidak ada perjanjian kinerja. Nah, maksudnya perjanjian kerja gitu. Tapi kalau misalkan sekolah ikatan dinas itu langsung kerja. Lalu, singkat cerita, saya ikut acara-acara mirip kayak gini, kayak priority kedinasan kayak gini. Jadi sharing-sharing dengan alumni-alumni dari beberapa PTK, perguruan tinggi kedinasan. Nah, ketika sharing-sharing itu, yang paling memikat hati saya itu imigrasi. Poltekim. Kenapa saya milih Poltekim? Karena di Poltekim ada satu jurusan yang saya pengen masuk, hukum keimigrasian. Karena dulunya saya pengen hukum UGM gitu. Itu benar-benar simply cuman kayak gitu doang. Dan selain itu, karena kalau kenapa nggak kedinasan lain, contoh kenapa nggak saya ke STTD, STAN, dan sebagainya, karena menurut saya, kalau di Poltekim saya dapat uang saku. Bener-bener pikiran saya cuma itu doang. Dapat uang saku dan gelarnya sarjana. Saya nggak mau kuliah yang kalau lulus saya nggak punya gelar. Saya harus punya gelar dan saya harus kerja. Kalau saya dulu kayak gitu, karena dulunya saya pengen kuliah. Kalau kuliah itu saya lulus punya gelar. Nah, ketika saya diarahkan, udah ini aja yang cepet, tapi langsung kerja gitu. Saya nggak mau karena lulus tidak ada gelarnya, saya nanti harus sekolah lagi dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau. Akhirnya saya pilih Poltekim. Kedua, kenapa Poltekim? Kenapa nggak Poltekip? Karena di Poltekim yang ada jurusan hukum keimigrasian. Karena saya suka banget sama hukum kayak gitu. Ya udah gitu. Itu simply banget ya sebenarnya, kayak agak kurang, Oke. tapi ya itu jawaban saya. Oke, baik Terima ya. kasih. Nah, justru ini ya teman-teman semua, gunakan atau alasan kalian itu sepersonal mungkin ya, karena semakin personal itu nanti akan semakin kuat untuk memotivasi teman-teman semua dalam mengambil dan mengejar cita-cita yang akan teman-teman kejar. Tadi saya ambil singkatnya seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Hana. Nah, mungkin selanjutnya nih karena dari Kak Elrena. Nah, ini kelihatan Kak Elrena nih ini nih lagi kuliah nih Kak. Nah, ini pertanyaan nih Kak. Kak, mohon izin bertanya, gimana sih cara manage waktu antara kuliah dengan persiapan masuk kedinasan? Itu gimana dari Kak Hana? Boleh Kak? Iya, terima kasih Alrina, dia follower saya dari lama di Instagram. Terima kasih udah ikut join kegiatan hari ini. Baik, kalau membagi waktu antara kuliah dan persiapan masuk tes kedinasan sih, saya kurang tahu tepatnya. Tapi kalau saya compare dengan diri saya ketika SMA dulu, jujur aja, memang agak terbengkalai ya urusan-urusan SMA, karena kayak emang fokusnya itu mau ke kedinasan gitu. Tapi kalau Poltekim ini, enaknya dia adalah dia pendaftarannya agak cenderung setelah ujian-ujian sekolah selesai. Jadi kita punya span waktu yang lumayan banyak antara persiapan setelah ujian sekolah sampai ke tes-tesnya Poltekim. Kalau saya dulu sejujurnya, jujur banget ini, saya tes di Poltekim belajarnya setelah saya selesai SBMPTN. Karena dulu saya cuma belajar SBM terus. Saya nggak belajar Poltekim. Ya nggak pengen masuk Poltekim dulunya. Tapi kayak pas udah lolos seleksi administrasi, ternyata saya jadi kayak, ini pertama nih lolos nih. Kayak kedua lolos juga gue. Gitu. Jadi kayak terpacu akhirnya. Baru belajar dari situ. Nah, kalau saya dulu, saya ikut kelas private, terus saya ikut acara-acara seperti priority kedinasan kayak gini, biar saya nambah-nambah ilmu, nambah-nambah tips dan trik yang udah pernah dirasain dulu sama mantan-mantan taruna-taruni dari sekolah kedinasan lain, dan saya ikut tryout kedinasan, biar saya tuh tahu scoring SKD-nya gitu. Terus kalau cara membagi waktunya, menurut saya lebih baik kalau memang kamu nggak bisa manajemen waktu yang baik, mending ambil cuti aja deh, cuti kuliah. Tapi kalau memang kamu tuh pengen banget, aku pengen tetap kuliah, tapi aku juga pengen masuk sekolah kedinasan, ya udah, kamu coba pergunakan waktu itu. Misal kamu lagi kuliah, ya udah kamu fokus belajar kuliah. Nanti kalau misalkan ada tugas, segera kerjakan setelah mata kuliah itu selesai. Selesai nggak selesai, kamu harus apa ya, bisa memacu diri kamu sendiri. Ini selesai nggak selesai, harus selesai nih sampai jam sekian sore misal. Nanti malamnya saya harus belajar SKD. Besok pagi kalau misal ada tugas, diubah lagi. Malam kamu ngerjain tugas, sore kamu belajar latihan kebugaran diri, latihan lari, berenang dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau manajemen waktu itu tergantung ke personal masing-masing sih menurut aku. Tapi ya tips dari aku kayak gitu. Atau enggak, kalau mau biar fokus banget ya emang harus satu-satu gitu.
Oke, terima kasih karena luar biasa sekali ya. Jadi itu ya teman-teman, ingat jangan pesimis ya. Nih buktinya Kak Hana nih, belajar setelah SBM dan bisa. Jadi buat teman-teman semua yang masih baru memulai belajar untuk kedinasan, SKD contohnya, butuh mentor apalagi ya. Nah, itu cocok banget tuh. Bisa hubungin kakak, nanti kakak sini aja. Nah, kayak gitu ya. Buktinya Kahana nih, belajar setelah SBM dan alhamdulillah ya rezekinya masuk ke Poltekim dan luar biasa sekali Kahana bisa jadi Kahana yang sekarang seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ini di sini ada banyak yang raise hand ya. Mungkin karena tadi 2 pertanyaan udah via chat dan mungkin di sini saya coba deh mempersilahkan mungkin salah satu terlebih dahulu ya, salah satu teman-teman yang raise hand ya, seperti itu. Oke, saya acak ya. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Mana yang mau dicup? Oke, silahkan ini yang dapat dari Kak, ini yang Provinsi Bengkulu. Ini Provinsi Bengkulu. Ya, itulah. Ya, Provinsi Bengkulu nih. 42 Provinsi Bengkulu. Boleh? Baik Kak, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Assalamualaikum. Selamat Boleh malam Kak, pakai saya biar kelihatan mukanya. off cam aja Kak, malu Kak. Oh, nggak apa-apa dong. Ayo, syarat untuk pertanyaan langsung harus on cam ya di sini ya. Biar mau on cam. Saya mau bertanya Kak, kan nanti kan berdasarkan pengalaman kakak Kak, waktu kakak mengikuti seleksi SKD kemarin, itu gimana Kak tips supaya mengerjakan soalnya itu efisien waktunya? Kalau kakak dulu mulai mengerjakan soal itu dari TKP duluan, atau TU duluan, atau TWK duluan Kak? Kira-kira bisa nggak Kak bagi tipsnya gimana supaya waktu kita mengerjakan soal itu bisa maksimal Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh silakan Kana. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih banyak sudah bertanya. Boleh saya share screen ya? Ini ada materi yang pernah saya bawakan dulu di webinar yang lain. Ini dia. Tipsnya yang pertama. Mulai dari soal TKP untuk mempersingkat waktu. Karena apa? Kalau kalian ngerjain soal TKP, itu nggak pakai otak istilahnya. Kalau misalkan kalian TKP dulu, itu akan mempermudah segala sesuatunya. Jadi, kerjain dulu TKP, terus habis ngerjain TKP, kalian ngerjain TIU, lalu terakhir tes TWK. Tapi kalau misalkan kalian merasa TWK kalian lebih baik, kerjain TWK setelah TKP, baru TIU. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kerjakan satu soal 1 menit, catat nomor soal yang sulit, jawab semua soal karena tidak ada sistem minus. Mending kalian cap-cip-cup daripada kalian menyesal, nggak ngisi. Padahal itu berpeluang untuk jadi jawaban yang benar meskipun ngawur. Kayak gitu. Latihan simulasi CAT, perbanyak latihan soal. Nah, kalau dari saya sendiri, mending, misal nih, kalian tuh, aku tuh anaknya bagus di TWK, Kak. Ya udah, pelajarin TWK sebaik mungkin. Nah, jangan lupa juga belajar juga di bagian TIU-nya, tapi perbanyak di TWK. Nanti kalau misalkan kalian selain belajar mandiri, kalian harus ikut tryout saran saya, karena tryout itu biar kalian tuh bisa mengukur diri kalian tuh udah sampai mana gitu loh. Nah, kalau misalkan cuman kalian atas berbasis belajar sendiri, saya yakin itu nggak akan maksimal, dan kalian jatuhnya nggak bisa menilai gue nih sebenarnya udah sampai mana sih levelnya, jumlah benernya nih udah berapa, skornya kalau daripada teman-teman yang lain tuh gue di range yang mana gitu. Jadi kalian juga harus rajin-rajin latihan simulasi, baik itu simulasi tryout berupa online ataupun tryout offline gitu. Terus perbanyak latihan soal karena pola soal di SKD itu mirip-mirip. Jadi kalau semakin sering kalian mengerjakan, semakin kalian tuh mudah untuk menitik beratkan, oh ini nih kemarin gue ngerjain soal kayak gini, tapi dibalik. Nah, gue ngerjain kayak gini, tapi soalnya angkanya berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi kalian udah tahu tips dan triknya per masing-masing soal karena kalian sering memperbanyak latihan soal dan mengulasnya. Jangan hanya latihan soal aja, tapi juga diulas setiap soal itu. Misal, udah selesai ngerjain soal nih, cocokin sama kunci jawaban. Yang salah,
kalian perdalam di bagian yang salah-salah itu. Oh, gue salahnya di nomor ini materinya ini. Gue nggak bisa di bagian ini, berarti gue harus belajar lagi yang bagian itu. Gue harus baca-baca soal lagi yang modelnya mirip sama ini, kayak gitu. Nah, kalau untuk waktunya, seperti yang tadi saya bilang, kerjakan satu soal 1 menit maksimal. Kalian kan boleh bawa jam tangan ya, jadi diwaktuin aja. Nah, nanti kalau soal-soal yang sulit, kira-kira dibaca doang nih udah, nggak tahu nih gue jawabannya. Catat aja dulu. Kalau kalian nggak boleh bawa kertas, kalian kan ada tangan ya, dicatat tangannya. Oh, ini nomor yang gue belum, jadi biar nggak ngulang-ulang lagi gitu. Biar langsung tahu, oh ini nomor yang gue belum, ini nomor yang gue belum, gitu. Gitu. Terus di soal TKP, saya punya tips juga. Kalian TKP itu ibaratkan diri kalian itu sebagai seorang petugas imigrasi. Apabila dihadapkan dalam kondisi tersebut, itu kalian akan apa yang kalian lakukan, kayak gitu. Karena TKP itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Kayaknya soalnya nggak perlu mikir, tapi sebenarnya itu soal jebakan, karena ada soal itu punya skor 5. Kalau misalkan paling benar 5, nanti agak benar 4, nah itu yang bikin susah. Kalau nilainya semuanya 1, ya kalian bakal rendah juga kan nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi, kalian juga TKP ini perlu diasah gitu. Kira-kira kalau misalkan TKP, nah, perbanyak latihan soal yang SKD dari Poltekim. Biasanya ada bimbel-bimbel yang biasanya menawarkan buku-buku CAT, nah khusus sekolah kedinasan, gitu bisa dipilih. Mungkin itu, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Terima luar kasih, biasa. Kak. Nah, oke, terjawab ya pertanyaannya. Nah, itu tadi ya. Mungkin di sini teman-teman udah pada TO. Yang belum TO nih ya. Nah, masih ada waktu ya. Kak Ega kasih waktu buat besok ya. Boleh dipraktekkan ya. Ingat, TKP itu benar. Nggak ada jawaban benar salah. Tapi ya di situ ada bobot nilainya. 5-1. Nah, itu tuh yang malah bikin banyak banget teman-teman yang salah tuh. Jangan sampai teman-teman memposisikan diri itu sebagai diri sendiri. Jangan posisikan teman-teman membayangkan menjadi seorang ASN Poltekim kayak gitu. Oke, selanjutnya ya di sini tadi Kak Hana saya cek itu ada salah satu teman kita yang resen tuh yang on cam. Jadi saya respect nih. Nah, mungkin boleh nih Kak Alif Jabar nih. Tadi on cam nih, boleh nih. Kak Alif Jabar bisa mendengar suara saya? Oke, siap. Siap, silakan Kak Alif Jabar pertanyaannya. Boleh. Kak, mau bertanya, kalau hasil TO dengan hasil SKD pada saat hari H itu sama atau beda jauh gitu? Terima kasih, Kak. Iya, makasih pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab kayak ini pasti banget nih, nggak bisa. Tapi kalau zaman saya dulu, jujur aja, saya pernah ikut TO terakhir itu kebetulan banget. Mungkin saya lucky ya. Pas saya hari H SKD, mungkin skornya emang nggak sama kayak pas saya TO sih, lebih bagus pas TO. Cuman banyak soal dari TO itu yang mirip di soal SKD itu gitu. Jadi kayak itu mempermudah saya ketika mengerjakan soal. Jadi kayak pas saya ngerjain soal, saya juga nggak stres, karena tingkat kestresan itu kan turut membantu lancar atau tidaknya kita mengerjakan soal ya. Jadi kayak ketika kita semakin stres mengerjakan soal, ya makin sulit, ya makin hopeless kita kayak gitu. Makin peluang untuk gagal semakin besar. Makanya jangan stres, relax, hadapi dengan senyuman, apapun hasilnya kayak gitu. Nah, soal kamu bilang tryout itu nilainya sama nggak Kak kayak SKD? Ini jawaban jujurnya ya. Nggak akan sama. Nggak bakal sama. Kecuali kamu emang orang yang paling beruntung di dunia ini. Bisa sih sama. Cuman kayak itu peluangnya sangat kecil. Tapi kenapa saya bilang ikut tryout banyak-banyak? Biar kalian itu terbiasa mengerjakan soal dan kalian itu terbiasa under pressure gitu. Karena kalau pas tryout kan diwaktuin ya. Udah selesai waktunya, udah selesai. Dikumpulin sini gitu. Tapi kalau kalian belajar sendiri kan, nanti kalian ngolor waktu kayak ini sebenarnya kalian udah timernya udah nyala, bentar lagi dikit lagi kayak gitu. Tapi kalau udah di tryout, kalian di-press juga sama pengawas tryoutnya, jadi nggak bisa nyontek, terus jadi taat sama disiplin waktu, jadi bisa bagi waktunya kayak gini, gue harus ngerjain ini dulu baru ini, lebih ke kayak gitu sih. Oke, jawab ya.
Pertanyaannya, oke. Jadi kayak gitu ya. Ingat ya, tryout itu adalah sebagai istilahnya teman-teman jangan dipakai. Oke, TO ku bagus, aku jadi PD. Enggak ya. TO itu berfungsi untuk mengukur alat ukur sebagai alat ukur teman-teman belajarnya itu sampai mana. Kira-kira teman-teman itu apa namanya sampainya tuh di mana. Kayak gitu ya. Jadi tryout itu adalah ketika kalian belajar untuk latihan. Nah ini namanya juga try ya. Kalau sama aslinya jelas kita nggak bisa menebak bagaimananya. Tapi yang pasti, betul kata Kak Hana, kalau kita berbicara SKD itu nggak hanya akademik yang dipertanyakan, tapi juga mental. Nah, fungsi dari tryout itu adalah membentuk mental itu. Dan yang pasti jelas ya, dari tryout itu kan kalian nanti bisa mengenal subtes-subtesnya nih. Oh, ternyata gambarannya seperti ini loh. Kalau sama persis ya bukan TO dong. Kunci jawaban. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Kak Alif Jabar ya. Semangat ya. Kalau belum ngerjain TO, nah, besok kerja TO. Oke ya, udah oke. Karena tadi dua udah yang dari resen, sekarang kita kembali lagi ya yang chat nih. Kasihan yang chat ada banyak loh, ada 42 kurang lebih nih. Banyak banget, oke? Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Hana, mumpung masih ada waktu ya. Dari Kak Alfi Rivaldo. Kak mau tanya, boleh share sedikit nggak Kak? Pas tes wawancara, yang diwawancara itu apa sih? Nah, boleh Kak Hana. Oke, terima kasih Alfi atas pertanyaannya. Seperti yang tadi saya bilang pas Zoom, yang dipertanyakan saat tes wawancara itu bermacam-macam tergantung mood dari pewawancara. Tapi kurang lebih titik-titiknya itu pertama kalian perkenalan diri, kedua alasan kenapa pilih Poltekim daripada sekolah yang lain. Nanti kalau kalian ngomongnya, iya Bu, saya pilih Poltekim Bu, soalnya kalau Poltekim itu gratis Bu, kalian pasti akan dikejar. Kalau emang kenapa kalau gratis? Kan bisa masuk Akmil, kan bisa masuk Akpol, kan bisa masuk IPDN. Nah, itu kalian harus punya jawaban impersonal yang bagus. Itu. Dan banyak teman-teman saya tuh yang suka ngomong, dulu teman saya waktu catar dulu ya. Mereka tuh nyepelein, tes BPFK kan gitu-gitu aja. Wawancara kan gitu-gitu aja. Wawancara itu yang penting kita jujur, yang penting kita jangan sampai bohong. Nanti kalau misalkan bohong, ketahuan kita malah nggak lolos. No. Tes wawancara itu butuh persiapan. Tidak boleh hanya sekedar ya udah nanti wawancara. Nggak bisa. Semua tes itu perlu persiapan yang matang. Wawancara itu bisa dipersiapkan. Contohnya apa? Kalian bikin tuh draft wawancara, draft pertanyaan. Oh, kira-kira pertanyaannya pertama gue bakal ditanya nama gue siapa, tanggal lahir, pekerjaan orang tua apa. Terus kenapa pilih Poltekim? Nanti kalau dikejar kenapa pilih Poltekim, udah gue jawab, soalnya Poltekim gratis. Nanti ditanya, kenapa Poltekim? Kenapa nggak lain? Oh, karena kalau Poltekim, saya suka Bu bergaul sama bule. Kalau imigrasi kan kerjanya sama bule, Bu, di bandara. Itu bagus. Why not, gitu. Contoh seperti itu contoh ya. Tapi bisa jawaban yang lain. Terus, nanti akan ditanya, Kak Antian, nanti kalian kalau ditempatkan di luar Jawa mau nggak? Jawab aja mau. Siap mau, Bu. Siap perintah, Bu. Sesuai dengan SK, Bu. Kayak gitu. Terus, kalian nanti kalau jauh dari orang tua gimana? Terus kalian nanti kalau misalkan masuk Poltekim, kira-kira pencapaian-pencapaian apa yang kalian pengen raih? Nanti kalian pengen S2 apa enggak? Kayak gitu-gitu. Itu ditanya. Terus, bakat minat kalian apa? Apa keunggulan diri kalian yang tidak dimiliki oleh orang lain? Apa yang, kalau misalnya kenapa saya harus memilih kamu sebagai taruna-taruni Poltekim? Udah, kamu jual diri aja. Iya, Bu, soalnya saya pinter. Dulu waktu saya SMA, saya pinter berbahasa Inggris. Oh ya, boleh dipraktekkan bahasa Inggrisnya. Udah, kamu praktekin tuh. Kamu jual diri kamu, kayak gitu. Terus, kedua, Poltekim itu biasanya wawancaranya pakai bahasa Inggris. Jadi, persiapkan di 2 bahasa. Meskipun kamu bahasa Inggrisnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting dipersiapkan. Jadi pas ditanya nggak grogi. Pas ditanya ya grogi itu pasti wajar sih. Saya ngobrol sama kalian kayak gini meskipun di Zoom aja saya juga grogi. Cuman kayak ketika kita ada persiapan, kita jauh lebih mateng gitu loh. Jawabannya tuh nggak yang nggak kayak gitu. Jadi kayak karena udah persiapan, udah dipersiapkan, udah hafal, bahkan udah karena seringnya dilatihankan si wawancaranya itu, jadi kalian juga selain bikin draft, kalian latihan wawancara sama teman kalian, biar kalian tuh hafal, oh jawabannya kayak gini, kayak gitu. Nah, semakin kalian hafal, nanti insya Allah itu akan mempermudah di wawancara. Gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih karena jawabannya luar biasa sekali. Nah, ini juga mungkin di sini
Kak Ega sedikit ini ya, menambahkan sedikit aja. Jadi for your information aja teman-teman ya, menurut pengalaman Kak Ega ya, menggeluti ya, gelut ya, enggak gelut ya, menemani teman-teman yang ingin masuk wawancara ya di kedinasan itu, ini rahasia ya. Cukup 102 orang yang tahu nih ya, ini rahasia teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama, ketika kalian wawancara, bayangkan positioning kalian itu adalah pro pemerintah. Jadi jangan sampai kalian punya idealis yang pokoknya kalian harus pro pemerintah, kalian patuhi dan sebagainya. Itu yang pertama. Ini kunci ya. Yang kedua, jawabannya harus sangat personal. Ingat, jangan jawaban yang luas dan umum. Ya kayak gitu. Contoh, kenapa aku masuk Poltekim? Karena saya ingin membanggakan orang tua. Itu bukan jawaban wawancara yang oke. Nanti kalian akan coba gali atau jawab pertanyaan secara personal. Kenapa sih? Karena saya ingin menjadi contoh dari 2 adik saya. Yang pertama masih TK. Nah, itulah contoh personal. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya ada banyak banget kunci-kunci wawancara yang kami juga udah punya sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mau, ntar bisa cek ke aku ya, kayak gitu. Aman, nanti bisa di-share ya. Nanti syarat-syaratnya bisa di-tiktokin lah, kayak gitu. Kebetulan memang kami banyak membantu teman-teman dalam menulis wawancara sih. Pokoknya kalau udah tembus SKD itu udah gampang lah. Psikotes sama wawancara itu simple, teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Dua kunci aja. Lanjutnya nanti gampang belakangan ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan nih, Kak Hana. Dari Rizal nih, ya, dari Rizal. Kak, izin bertanya, dalam realitanya, nih sebentar ya. Dalam realita, sekarang banyak taruna yang masih ngekos dan di SK penerimaan catar pun dicantumkan tidak disediakan asrama. Apakah pembangunan asrama kampus belum berjalan? Dan pembangunan kampus Tangerang sudah berapa persen, Kak? Wah, Pejuang Poltek. Wah, ini pejuang. Wah, ini parah. Ini mengikuti informasi. Ini boleh, Kak Hana, boleh dijelaskan. Oke, keren banget pertanyaannya, sangat up to date. Bagus. Ini udah siap banget mau masuk Taruna Poltekim ya. Jangan-jangan dulu udah Taruna lagi ya. Enggak, tapi saya akan jawab terkait dengan asrama. Iya, betul. Memang kami ini di masa-masa transisi. Jadi dulunya Poltekim itu cuma 60 orang, namanya Akademi Imigrasi. Sampai tahun 2015 itu penerimaan masih 60 orang. Tiba-tiba di tahun 2016 jadi 125 orang. Di tahun 2017 jadi 250 orang. Di tahun 2018 jadi 300 orang. Kalian bayangin, asrama yang dulunya 60 orang ditinggalin jadi 250 orang. Sekarang angkatan saya 300 orang. Adik-adik saya ini 300 semua nih, 4 angkatan. Kalian bayangin, apakah sarplasnya akan cukup? Kan tidak mungkin cukup. Padahal kenapa kuota penerimaannya dibuat sebanyak itu? Karena memang kita kekurangan pejabat-pejabat, pegawai-pegawai imigrasi di seluruh UPT Imigrasi Indonesia. Makanya penerimaan di Poltekim itu diperbanyak seperti itu. Nah, untuk sarplasnya sendiri, di tahun saya memang ketika saya masuk itu sedang tahap pembangunan. Tapi yang dikoskan itu hanya taruna-tarunanya. Untuk taruna itu tetap di dalam asrama. Nah, sekarang ini kondisi di lapangan, alhamdulillah, empat angkatan adik saya, jadi Poltekim 22, 23, 24, 25, 25-nya catar, masihan belum pelantikan, itu mereka masuk semua di asrama, tapi dibagi menjadi 2 tempat, 2 di asrama Tangerang, 2 di asrama Depok gitu. Untuk tingkat 2 dan tingkat 3 itu di asrama Tangerang, tingkat 1 dan tingkat 4 di asrama Depok. Seperti itu. Nah, untuk gedung Tangerang ini sudah berapa persen? Saya bisa jawab sekitar 50%. Jadi gimnasiumnya udah, gelanggang olahraga udah, domnya udah, rukannya udah, asramanya ada 2, lalu gedung perkuliahan Poltekim dan Poltekim. Nah, Poltekim ini punya 3 asrama sebenarnya, di Depok, di Tangerang, di dalam kampus, sama di dulu namanya Dikpim, itu ada 1 asrama. Nah, yang di Dikpim itu dihuni oleh tingkat 2, yang di dalam itu tingkat 3, dan yang di Depok itu tingkat 1 dan tingkat 4 gitu. Jadi insya Allah semuanya sekarang udah asrama gitu. Tapi kalau di penerimaan catar dituliskan tidak asrama, mungkin karena memang belum full 100% untuk pembangunan di kampus Tangerang. Jadi ya untuk berjaga-jaga daripada diprotes, mending ditulisin aja belum tidak mendapatkan fasilitas asrama gitu. Tapi kalau kalian masih catar, masih tingkat 1, pasti masuk asrama lah gitu. Mungkin kalau yang tidak asrama itu yang tingkat 4, karena kita kan mobilitasnya udah skripsi ya. Skripsi itu ambil datanya banyak di lapangan, di bandara lah, di UPT ini, UPT itu, terus muter-muter banyak. Nah, kayak gitu.
biasanya kalau tingkat 4 dia nggak asrama gitu. Dulu saya tingkat 4 akhir saya nggak asrama juga gitu. Semoga menjawab. Oke, jadi itu ya kejawab pertanyaannya ya. Di sini ada Kak Rizal. Oke, nah selanjutnya seperti biasa ya, berarti ada 2 orang yang raise hand nih. Yuk, yang on cam ku tunjuk. Yang on cam ku tunjuk, yang kelihatan mukanya ya. Jangan on cam doang, kalau on cam doang mah gampang, harus kelihatan mukanya. On cam dan kelihatan mukanya dan raise hand dan mau bertanya. Gitu, yang berani bertanya. Wah, ini ada nih, gelap-gelap nih. Kak Muhammad Dianto nih. Kak Muhammad Dianto, oke. Kak Muhammad Dianto kelihatan wajahnya, oke. Silakan Kak Muhammad Dianto. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Langsung ke Hana. Boleh Kak ya, Dianto. Silakan. Wah, masih jalan dia. Wah, struggle dia. Nyari lampu tuh pasti tuh. Silakan. Siap Kak. Udah kelihatan belum Kak muka saya Kak? Aman. Wah, ganteng banget Kak. Gas. Mohon maaf, ini saya tadi lagi habis main bulu tangkis jadi rada berisik. Mohon izin bertanya Kak, Pak. Saya ingin bertanya ya. Sebelumnya tuh tahun kemarin saya sudah sampai di tahap WPFK Kak. Nah, tapi saya belum rezeki gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Kakak, saran Kakak untuk ke saya gitu untuk mengikuti tes sekarang gitu, biar tahun ini rezeki saya gitu Kak. Sekian Kak. Oke, Kak Hana boleh dinyalakan kamera dulu. Kamera, mic-nya Kak. Sorry, pantes nggak nyaut. Kita boleh 2 arah aja nggak? Dulu waktu WPFK kamu keterampilannya apa? Gimana Kak? Dulu waktu WPFK menampilkan keterampilan apa? Nah pas di WPFK itu tuh apa yang saya persiapkan gitu Kak, kayak yang tadi contoh yang pertanyaan dari Kakak tuh semuanya tuh kayak nggak keluar gitu Kak. Jadi tuh apa yang saya udah persiapkan tuh nggak saya keluarkan gitu. Tapi ada satu keterampilan yaitu saya itu menyebut ke pewawancara. Jadi tuh saya pernah menjuarai lomba M-Haki nasional Kak. Nah di pewawancaranya itu pun ngetes ayat Al-Quran ke saya gitu Kak. Kan saya mendapat 2 pewawancara. Nah jadi dites gitu Kak. Bahkan yang pewawancara lain itu ada yang ikut juga gitu Kak, yang ngetes saya gitu. Nah alhamdulillah ketika dites itu pun saya juga bisa menjawabnya gitu Kak. Terus juga pewawancaranya juga kayak meyakini saya lolos gitu. Ternyata pas di pengumuman saya nggak lolos gitu Kak. Jadi saya juga kayak kurang paham apa kekurangan saya gitu Kak. Nah, emang kalau sejujurnya di tes Pantukir itu kan karena dia ini ya, sifat tesnya tuh kayak ya udah terserah pewawancaranya aja gitu. Suka nggak dia sama kita gitu kan. Jadi kayak kita juga nggak tahu standar nilainya karena ketika tes yang lain itu kan ada standar nilainya. Kalau WPFK tuh emang kayak gimana ya? Luas banget gitu loh gitu. Jadi kayak teman saya tuh ada juga kayak gitu. Tapi dia punya dia nggak punya keterampilan, tapi dia punya sertifikat banyak. Nah, dia keterima karena sertifikatnya itu banyak gitu. Ada juga teman saya, dia bawa sertifikat, dia punya keterampilan, tapi gagal juga dan dia juga nggak tahu. Nah, dia nyoba di tes dia tes 2 kali, 2017, 2018. Di 2017 dia gagal, di 2018 dia keterima. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau tips dari saya mengatasi permasalahan kamu mungkin lebih ditingkatkan lagi di tes WPFK. Mungkin kamu bisa belajar bahasa yang lain karena sebenarnya jujur aja ya kalau Untekim tuh dilihat banget tuh skill bahasa sih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan pokoknya bahasa asing lainnya gitu. Kalau mungkin memungkinkan untuk belajar bahasa asing lainnya, contoh Mandarin atau enggak Korea kayak gitu, boleh banget nanti biar itu jadi jual kamu. Tapi alhamdulillah saya ini sih Kak sudah menguasai 2 bahasa Inggris sama bahasa Arab Kak. Tapi kemarin nggak ditanya gitu Kak. Nah, kamu kalau misalkan pas nggak ditanya kayak gitu, kamu ngomong aja, mohon izin Bapak Ibu, saya punya keterampilan ini, dan saya bisa 2 bahasa Arab dan Inggris gitu. Atau enggak malah bahasa Arab itu yang kamu jadikan keterampilan paling menonjol kamu gitu. Karena ada teman saya kayak gitu, dia hafal 7
juz Al-Quran. Dia dulu ketua pondok. Terus dia waktu tes keterampilan dia ngomong, saya punya keterampilan menghafal Al-Quran, pertama. Kedua, kemampuan berbahasa Arab yang baik. Dan ketiga, pengalaman organisasi yang baik. Karena dulu saya ketua pondok di pondok ini. Gitu. Terus waktu itu dia disuruh murojaah Al-Qurannya. Dan dia keterima. Angkatan saya sekarang sudah lulus. Dia dinas di kantor imigrasi Bandung. Gitu. Oh, jadi walaupun nggak ditanya gitu, kita kayak apa ya? Kayak menyatakan saya bisa gitu, nggak apa-apa gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak malah keterampilan-keterampilan yang out of the box kok kadang-kadang itu yang malah dicari gitu. Karena kayak kalau misalkan nari, nyanyi yang kelihatan dibuat-buat banget itu agak kurang menarik gitu. Karena dulu saya waktu saya ditanya kan, kamu keterampilannya apa nari? Emang sebenarnya saya nggak bisa nari, tapi kayak ya udah saya praktek nari aja depan mereka, terus mereka kayak bosen gitu kan, terus ditanya, kamu punya sertifikat nggak? Langsung digituin. Nah, untung saya dulu punya sertifikat. Jadi senjata saya di sertifikat itu. Saya ketolong banget di sertifikat. Kalau saya dulu kayak gitu. Mungkin kamu nanti bisa diperbaiki di situ kali ya. Bisa. Kamu bawa sertifikatnya nggak waktu itu? Dan dipertunjukkan nggak? Kemarin tuh saya udah bawa sertifikatnya, Kak. Tapi nggak diminta, Kak. Sama sekali. Kayak gitu bisa ditunjukin aja. Mohon izin, keterampilan saya MTQ nasional. Kamu ambil sertifikatnya, mohon izin ini sertifikat bukti bahwa saya pernah menjuarai ini. Terus nanti kan beliau pasti ngomong, oh iya boleh dipraktekkan, nah baru kamu praktek. Oh, jadi langsung ngasih gitu tanpa diminta, nggak apa-apa ya, Kak? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan, kan ditanya nih, kamu keterampilannya apa gitu. Mohon izin Ibu, keterampilan saya adalah MTQ. Dulunya saya juara MTQ tingkat nasional, misal juara 1 di sini. Mohon izin menunjukkan sertifikatnya, langsung kayak gitu. Sebelum beliau memotong tuh mohon izin menunjukkan sertifikatnya. Jadi nggak yang tiba-tiba kamu misal ditanya ya, kamu kelebihannya apa gitu. Terus kamu langsung nyari sertifikat kamu. Nggak gitu. Kamu jawab dulu ini. Di situ mohon izin Ibu, izin untuk menunjukkan sertifikatnya untuk membuktikan bahwa saya memang juara 1 MTQ tingkat nasional. Kayak gitu. Karena memang banyak yang kayak sebenarnya keterampilannya tuh nggak ada tapi diadadain kayak saya nggak bisa nari tapi saya adadain aja biar saya punya keterampilan. Iya Kak, kemarin banyak banget yang kayak gitu diadadain. Ya. Oke Kak, ya. terima kasih ya Kak. Ya, semangat nyoba lagi tahun ini. Oke, luar biasa ya. Nih untuk Mas Dianto nih ya, barusan saya dapat informasi dari Pak Fitra, ditunggu di priority khusus ya untuk Mas Dianto gratis. Silakan ya. Itu Pak Fitra nih, Mas Dianto ya, silakan bisa langsung masuk ke ke priority ya. Nanti dibantu untuk sampai ke tahap wawancara. Tahap wawancara mah merem kita Kak Dianto. Sampai lulus pokoknya ya, Kak Mas Dianto. Ditunggu di priority khusus Mas Dianto gratis. Siap. Makasih Kak. Oke, ini ada beberapa catatan ya teman-teman ya. Tadi Kak Iga bantu note ya teman-teman. Ingat yang pertama, ini catat ya. Keterampilan bahasa itu ternyata penting banget untuk masuk Poltekim. Jadi silahkan berbicara bahasa apapun, boleh bahasa Mandarin, bahasa alien, ya alien juga ya, bahasa negara apa gitu, Spanyol kan keren ya, keren ya. Dan yang kedua adalah keterampilan out of the box nih. Wah ini catat juga ya teman-teman ya. Contohnya kalau kayak contohnya bisa main lato-lato sambil renang. Enggak ya, bercanda. Out of the box bebas ya, entah main musik atau kelihatannya kalian culun nih. Ternyata kalian ini atlet gym, nah kan gitu keren tuh kayak gitu ya. Oke, udah ya teman-teman, boleh dicatat. Terima kasih Mas Dianto. Oke, nah selanjutnya nih ya, ada yang on cam, yang resen boleh kalau on cam saya. Oke, ini ada Mas Randy Sumbayak. Boleh silakan Mas Randy Sumbayak kasih pertanyaannya. Permisi Kak, kedengaran nggak suara saya Kak? Kedengaran. Oh, Kak izin bertanya Kak, itu untuk tes Poltekim mulai dari SKD-nya itu Kak langsung dari daerah masing-masing atau langsung ke pusatnya Kak? Oke, udah itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, saya langsung jawab ya. Tergantung kebijakan tahun itu. Kalau tahun saya dulu, waktu seleksi administrasi sama SKD itu kita ke pusat langsung, jadi di Jakarta langsung, di Cinere, Depok. Tapi karena COVID kemarin, itu adik-adik saya sampai Poltekim 25 itu SKD-nya masih di ibu kota provinsi masing-masing. Kamu asal mana kalau boleh tahu? Asal Medan Kak.
Nah, biasanya kalau Medan, SKD-nya di Medan. Kalau enggak, kalau misalkan Medan itu tidak menyelenggarakan, biasanya nanti SKD-nya diadakan di Jakarta. Gitu. Jadi kayak wilayah terdekat dari kota kamu. Biasanya seperti itu kebijakannya. Kalau tahun ini saya kurang update ya, dan memang belum ada juga info dari Catar Kemenkumham untuk SKD ini tesnya di mana. Tapi ya berdoa aja semoga SKD-nya di provinsi aja. Soalnya menurut saya kalau memang ke Jakarta tuh kasihan ya namanya jauh-jauh gitu loh. Nanti udah jauh-jauh ke Jakarta terus nggak lolos kan kasihan. Jadi lebih baik memang SKD-nya itu di ibu kota provinsi masing-masing. Gitu. Tahun terakhir sih memang masih di ibu kota provinsi masing-masing. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, kamu rajin-rajin cek aja Instagramnya Poltekim_AIM atau enggak di websitenya Catar Kemenkumham, catar.kemenkumham.go.id. Tuh. Semangat. Oke, jadi itu tadi ya jawabannya dari Kak Randy. Sudah kejawab ya. Ingat juga stay tune di IG Priori juga ya, karena kami menyediakan data dan juga informasi yang valid tentunya ya dan terupdate. Jadi teman-teman juga harus wajib follow ya, karena untuk syarat masuk ke ke webinar ini juga salah satunya adalah harus follow Instagram kami. Oke. Nah selanjutnya nih ya, karena tadi udah 2 yang raise hand ya, yang ngomong langsung. Mungkin sekarang kita lanjut ke back to chat nih, back to chat ya. Tadi Kak Ega udah scroll nih. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang menurut Kak Ega menarik. Dan ini mungkin juga bisa mewakili teman-teman semua nanti dalam persiapan masuk ke Poltekim. Ini dari Kak Alicia Nurul. Kak izin bertanya, waktu tes keterampilan jika tidak memiliki bakat itu bagaimana Kak? Nah, boleh Kak Hana? Jadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau nggak punya bakat gimana gitu kan? Betul. Sebenarnya kalau nggak punya bakat, saya mau bilang nggak apa-apa tuh juga nggak bisa. Jadi harus diada-adain ya bakatnya. Bakat apapun deh boleh gitu. Daripada nggak ada sama sekali. Soalnya karena itu apa ya, emang disuruh praktek gitu loh. Misal ditanyakan, bakat kamu apa? Izin Bu, saya nggak punya bakat. Nggak mungkin dong, saya dijawab kayak gitu. Jadi harus ada bakat. Minimal dipersiapkan sebelumnya kalau memang tidak ada. Ya, saya dulu juga nggak punya bakat sih, tapi akhirnya saya les nari. Jadi saya pas ditanya, kamu bakatnya apa? Nah, saya jawab banyak banget tuh. Saya bakatnya, saya bisa renang, saya bisa nari, saya bisa taekwondo, saya bisa basket, saya bisa volley gitu. Meskipun sebenarnya saya bisa aja, tapi nggak jago. Yang penting kan bisa. Tuh. Nah, kalau kalian bingung bakatnya apa, mending kayak gitu aja saran saya. Tapi ya memang kalian harus ada satu yang ditampilkan. Kalau memang nggak punya sama sekali ya, jadi harus ada satu yang ditampilkan. Nah, satu ini kalaupun kalian emang nggak punya, itu ya dilatih. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dilatih. Biar pas nanti tampil juga nggak malu-maluin banget gitu. Nah, terus kalau misalkan nggak punya bakat sama sekali, nggak apa-apa. Kalau kalian punya sertifikat kejuaraan. Jangan sertifikat yang kayak peserta-peserta gitu ya, tapi sertifikat kejuaraan. Peserta nggak apa-apa, tapi internasional. Kalau cuma nasional, kabupaten apalagi, no. Harus yang juara. Jadi sebisa mungkin kalau yang di sini masih ada yang kelas 1, kelas 2 SMA, ayo ikut lomba biar sertifikatnya kepake gitu. Itu jawaban dari saya. Semoga membantu. Oke, itu tadi ya jawabannya. Terima kasih nih Kak Hana. Nah, ini juga sedikit ini ya catatan ya pengalaman siswa priority nih teman-teman. Catat ini beneran, serius catat. Jadi tahun kemarin ada siswa priority yang sampai di Pantuker juga nih teman-teman dan ditanyain, "Bakatmu apa, Mas?" gitu kan. Nah, ternyata dijawabnya adalah bermain game online. Nah, dan akhirnya karena alasan itu dan karena bakat itu dia gagal. Jadi ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman semua. Ingat mindset kalian untuk masuk ke Poltekim itu adalah menjadi survival di negara sana, di negara asing. Jadi harus yang kuat ya. Berarti apa sih yang survival yang dibutuhkan? Yang pertama bahasa, yang kedua yang fisiknya oke, bisa pencak silat atau bisa apa dan sebagainya macamnya, bukan yang main game online kayak gitu ya. Jadi bakat yang fisik ya, yang fisik dan juga yang bakat menggambarkan Indonesia seperti itu ya, bisa seperti nari, kemudian bela diri tradisional ya, bebas sebagai macamnya kayak gitu. Terima kasih, itu aja ya tambahan dari Kak Ega. Nah, lanjut ini ya, di sini saya izin scroll terlebih dahulu sedikit untuk pertanyaannya.
Sebentar, yang bagus. Ini banyak pertanyaan yang nanti bisa bantu Kak Ega jawab nih. Nah, ini coba yang detail nih, yang nggak tahu nih. Oke, nanti bisa kita coba buka sedikit ya. Ini pertanyaan, waduh. Ini ada satu teman kita yang tanya sampai 3 nih, Kak Hana. Waduh. Bentar ya, kita coba nih. Tadi SKD sudah ya. Kita coba scroll. Sebentar. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, Kak Hana. Kan tadi sudah di-mention ya, Kak Hana itu belajar singkat ya, habis SBMPTN udah belajar dan alhamdulillah dikasih berkah bisa lolos ke Poltekim. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Siva ya, ini sedikit saya ubah ya. Kak, cara belajar itu gimana? Kok bisa cepat belajar materinya dan mendapat banyak prestasi? Itu gimana, Kak Hana? Gimana caranya belajar tapi berprestasi? Ini pas sekolahnya ya? Ya, berarti ketika setelah lulus nih, ketika sebelum seleksi SKD itu kan Kak Hana tadi setelah SBM singkat ya, belajar SKD ini kan singkatnya tuh gimana sih caranya biar belajar tuh singkat, padat, dan juga berprestasi ketika sebelum mempersiapkan lulus ke Poltekimnya. Oh, oke. Bentar. Oh, maksudnya biar SKD-nya lolos walaupun kita belajarnya singkat. Ya, dan berprestasi. Jadi sebelumnya tuh juga berprestasi gitu kan. Oh, sebelum berprestasi itu maksudnya prestasi saya. Mungkin bisa ikut karena Oh, sebelumnya itu kan pasti mungkin ada yang belajarnya lama. Mungkin saya singkat ya. Intinya adalah gimana sih cara belajar yang efektif. Ini kalau saya pertanyaan dari Kak Syifa nih. Oke. Jadi kalau saya dulu, jujur aja kalau yang lomba-lomba gitu-gitu itu pas zaman kelas 1-2. Jadi kelas 3 itu udah nggak ikut lomba lagi. Udah fokus belajar ini aja. Nah, gimana caranya belajarnya efektif? Kalian harus fokus. Bukan misalnya ya, lagi belajar SKD, ya wes pelajarin SKD aja terus sampai mabok. Tuh. Maksudnya mabok ngerjain soal ya, bukan mabok dalam tanda kutip yang lain gitu. Pas ngerjain itu, selain kalian harus fokus, kalian juga harus memiliki metode belajar yang tepat. Kamu ini tipe belajarnya seperti apa? Kamu sukanya yang gimana? Jadi kalau misalkan kamu ini contohnya, kamu tipe belajar yang aku harus belajar dengan menandai beberapa soal-soal. Oke, nggak apa-apa. Aku harus belajar yang bikin rangkuman dulu. Bagus. Kalau saya dulu, saya bikin rangkuman. Jadi saya ngerjain soal dulu, udah selesai, nanti saya ulas kunci jawabannya, yang salah saya tandain, saya baca materinya, saya ringkas materinya, biar saya paham soal-soal yang salah itu. Udah, begitu terus selanjutnya. Jadi saya bukan tipe orang yang saya baca materi dulu, baru saya ngerjain. Tapi saya lebih ke bacanya dikit aja, langsung dikerjain. Nah, dari yang dikerjain itu saya ngerti, oh yang salah yang ini. Nah, yang salah-salah itu saya tandain, saya rangkum materinya. Saya garis-garisin, di hate yang kamu tahu nggak sih spidol warna gitu. Nah, diwarnain. Nah, kalau usahakan ya, karena tuh kalau SKD itu kan banyak kata-katanya, banyak kalimatnya, itu pasti ngebosenin banget. Itu saya saran mending nulisnya pakai pulpen warna-warni biar kalau ngeliat tuh ceria, asik dilihatnya kayak gitu. Terus kalian harus tahu nih kuncian SKD. Kalau Poltekim, kemarin saya sempat sebelum saya ngasih materi ini saya research dulu ke adik-adik saya yang udah lolos di Poltekim 25, Poltekim 24, yaitu mereka ngasih tips ke saya. Kayak dulu Kak, saya waktu TKP diperbanyak latihan soal. Terus saya menyesuaikan diri saya dengan soal tersebut. Intinya disesuaikan dengan peran yang diberikan oleh soal. Jangan kamu idealis, bener kata Kak Ega yang tadi. Terus, kalau TWK itu kebanyakan kalau Poltekim itu memasukkan isu-isu terkini. Jadi kayak sekarang lagi banyak kasus contoh bom, contoh genosida, berita-berita terupdate. Nah, itu dipelajarin. Terus ada juga contoh-contoh di tahun 2021-2022 itu dimasukkan isu-isu terkait radikalisme.
di tahun 2023 ini saya nggak tahu dimasukkan atau enggak, tapi baiknya dipelajari. Jadi kayak biar soalnya tuh mirip-mirip kayak gitu loh. Terus kalau TWK lebih ke pengamalan Pancasila, antara sila 1 sampai ke 5 harus dihafal dan butir-butirnya juga. Itu soal di tahun 2022 kemarin seperti itu, kata adik-adik saya. Gitu. Terus kalau bisa hafalin undang-undang dasar tentu saja. Terus kalau yang TIU itu rajin latihan soal, biar kalian terbiasa dengan angka-angka, dengan hitung-hitungan, dan dengan sinonim, silogisme, gitu-gitu. Karena itu istilahnya kalau sinonim, silogisme itu ya memang harus sering ketemu soal. Gitu. Itu dari saya, semoga membantu. Makasih ya, Kak. Iya. Oke, jadi itu tadi ya, jawabannya sudah terjawab ya. Tadi juga dijelaskan nih sama Kak Hana, belajar TKP itu gimana, belajar TWK itu harus gimana. Jadi udah benar sih, udah benar. Itu juga sudah diterapkan dan Kak Ega udah rasakan, lihat sendiri ya, siswa-siswa Prodi yang offline itu dia ujian UUD. Lucu banget ya, banyak jadi yang salah dicoret gitu ya. Jadi harus hafal UUD untuk yang TWK, dan kalau TIU memang harus banyak latihan dan juga harus terbiasa melihat angka, karena TIU itu kuncinya adalah, ingat, TIU di SKD itu ada cara cepat, itu kuncinya. Nanti gampang seperti itu. Oke, Kak Hana, sayang sekali nih, mohon maaf ya, ini buat teman-teman semua nih, mohon maaf banget nih sebelumnya nih ya, mohon maaf banget ya, karena waktu yang terbatas nih ya. Jadi untuk sesi pertanyaan di sini akan Kak Ega pindah ya, atau Q&A akan dilanjutkan di Instagram kami, Priority Dinas ya, bisa dicek di statusnya. Di paling atas dipencet tes ya, kemudian dicek di situ ada pertanyaan tuh. Nah, nanti pertanyaan di situ akan Kak Ega bantu komunikasikan ke Hana dan untuk bisa dijawab ya. Jadi nanti jawabannya bisa dijawab ke Hana di Instagram kami @prioritydinas, seperti itu ya. Dan juga nanti banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini ya, apa namanya, ya bisa dibilang dasar, itu pondasi gitu-gitu, banyak banget ya. Nah, jadi silakan bisa langsung digas pertanyaannya, ada di Instagram Priority Dinas nih. Kalau nggak percaya nih, Kak Ega bukan. Sebenarnya ada banyak nih Kak Ana yang sudah tanya nih. Jujur saja nih Kak Ana nih. Sudah, Iya, antusiasmenya keren banget. sudah ada Saya banyak senang. nih Kak Ana yang tanya nih. Tuh, nih Kak Ana segini loh. Tuh, ini sebelum webinar kita dimulai Hana. Jadi silakan teman-teman ya, beri pertanyaan kalian yang ya, pertanyaan kalian intinya ya, taruh di Instagram kami @prioritydinas ya. Kemudian nanti akan Kak Ega bantu jawabkan seperti itu ya. Karena mohon maaf ya, keterbatasan waktu sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Jadi saya close untuk sesi tanya jawabnya. Baik, jadi itu tadi, terima kasih karena juga yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ingin masuk Poltekim. Semoga yang bertanya, yang join di sini bisa lolos Poltekim 2023 semuanya. Amin. Nah, begitu. Oke, di sini juga Kak Ega ingin menginformasikan sedikit ya untuk teman-teman semua yang belum ikut TO nasional nih. Ayo, besok terakhir kerjaan TO nasional priority ya. Segera daftar yang belum ya, atau yang belum ngerjain cepetan kerjain ya, sebelum nanti close loh. Kalau close nggak bisa ngerjain nanti kalian ya, jadi segera dikerjakan kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dari sesi atau webinar pada malam hari ini. Jangan lupa di follow teman-teman untuk Instagram kami, Priority Dinas dan Priority Stan apabila teman-teman ingin masuk Stan. Dan juga dan juga mungkin di sini Kak Hana boleh di-share Kak Hana Instagram Kak Hana. Nah, ini mumpung ya boleh nih di kolom chat boleh Kak Hana. Ya, mungkin siapa tahu teman-teman bisa nge-follow, mungkin follow karena siapa sih yang nggak mau follow, siapa tahu bisa jadi panutan nih kan. Wah, bismillah, semoga nanti tahun ini giliran saya kan, seperti itu. Nah, sudah ditulis ya teman-teman, silakan bisa di follow Instagramnya Kak Hana, nanti ya bisa kontak-kontakan lah sama Kak Hana langsung seperti itu. Oke, jadi jangan lupa teman-teman di sini ya, Kak Ega juga ingin mengingatkan kembali ke teman-teman semua ya. Ingat hari Rabu kita bakal ada webinar kedinasan lagi dengan Sekdin yang berbeda. Untuk hari ini Poltekim, besok dari Rabu ada stand. Jadi buat teman-teman semua di sini sudah join di
di grup lulus kedinasan. Stay tune terus karena di sana bakal banyak banget informasi penting dan informasi yang berguna tentunya, dan juga banyak banget latihan-latihan nantinya yang akan dijawabkan seperti itu. Dari Kak Rizal, next Poltekip Kak, aman, kecil, gampang. Dari kami tuh banyak link-linknya gitu, gampang ya, gampang banget. Jadi stay tune terus di grup seperti itu. Oke, ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua ya, karena tadi juga sudah saya bilangkan ya di akhir. Jadi mungkin ini menjadi sesi di ujung dari webinar Poltekim kali ini. Nah, mungkin sebelum selanjutnya dari Kak Hana nih, sebelum closing nih, sebelum saya tutup nih Kak Hana, sebelum saya doa dan ngambil foto bareng, ada sepatah dua kata terakhir untuk teman-teman semua di sini yang masih stay. Boleh? Oke, mungkin ini closing statement dari saya. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk priority dinas atau priority kedinasan, dan juga untuk teman-teman yang sudah berkenan join di webinar malam ini. Saya sangat mengapresiasi semangat kalian. Ini malam Senin, maksudnya malam-malam, dan kalian mau ikut webinar, walaupun entah sambil ngantuk-ngantuk atau apa, tapi banyak banget yang ikut dan kalian sangat aktif bertanya, keren banget. Semoga semua jerih payah kalian, semua usaha kalian untuk masuk ke sekolah kedinasan dipermudah. Seperti tadi yang saya bilang, jangan lupa selain kalian harus belajar, selain kalian harus berusaha semaksimal mungkin, kalian juga harus beribadah, meminta restu kedua orang tua, karena restunya kedua orang tua itu restunya Tuhan juga ke kita. Semakin orang tua kita mensupport, akan semakin mudah juga jalan kita untuk dapat menggapai mimpi-mimpi yang kalian inginkan. Saya doakan semoga yang masih join atau yang tadi sudah bergabung, ilmu-ilmu yang tadi kita saling sharing dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam perjuangan menuju sekolah kedinasan. Apabila saya ada kekurangan, ada kesalahan informasi atau kata-kata, saya mohon maaf. Semangat terus untuk kalian, doa yang terbaik mengiringi selalu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Hana atas close statement-nya ya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, banyak terima kasih deh ya. Ya banyak ya, sama-sama ya teman-teman semua. Oke, baik. Jadi itu tadi close statement dari Kak Hana dan sekaligus menjadi penanda berakhirnya dari webinar di malam hari ini seperti itu. Oke, baik teman-teman semua. Karena tadi di awal kita buka dengan doa, jadi mari kita tutup juga webinar ini dengan doa agar informasi dan materi yang diberikan Kak Hana bisa bermanfaat oleh teman-teman semua, dan juga doa yang disampaikan oleh Kak Hana ke teman-teman semua nih. Doa Kak Hana kan ini lulusan Poltekim ya, jadi kan teman-teman bisa makin mujarab tuh ya. Nah itu bisa makin nyampe ke teman-teman semua. Oke, baik kalau begitu berdoa sebelum kita akhiri pertemuan webinar pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati. Mulai. Amin. Baik, mungkin yuk untuk yang terakhir kalinya. Teman-teman semua boleh dipersilakan menyalakan kameranya. Kita foto terakhir sama Kak Hana. Yuk, mari kita foto terakhir bareng Kak Hana. Yuk, mari. Silakan, ramaikan. Kalau bisa tuh satu layar tuh nyala kamera semua gitu loh, teman-teman ya. Wih, ini ada Kak Alif Jabar. Selamat malam, Kak Alif Jabar. Ini kayak mantap banget. Kak Muhammad Dianto, ditunggu Kak Muhammad Dianto di priority ya. Ada Kak Randy, ada Kak Vina, Kak Syifa, Kak Aca, Kak Kenny, sorry, Kak Ernest, Kak Salma, Kak Enggar, Kak Dwi, Kak Farel, Kak Hayi, Kak Chandra, Kak Cindy, Kak Regina, Kak Rizal, Kak Tika, Kak Dia, Kak Nizar, Kak Arshita Alivia, Kak Sanologia, Kak Kristin, ya dimatiin, mau saya sebut, Kak Tika, dan yang lainnya. Oke, baik kalau begitu, ada kamera semuanya. Oke, pose sekarang, mungkin Kak Hana ada request pose nggak? Apa gitu boleh Kak? Ya, oh gini kali ya. Oke, pose ini ya, love ya. Oke, ya silakan teman-teman. Ini request dari Kana loh. Request dari Kana loh. Ayo, kalian ini udah didoain ya. Yuk, jangan tangannya aja dong Kak Asmi. Jangan tangannya aja. Kalau bisa sama orangnya. Nah, yuk. Saya ambil 1, 2, 3. Mantap, luar biasa sekali teman-teman. Oke, layar kedua. Sebentar. Tahan. Layar kedua. Lagi. 1, 2, 3. Mantap, luar biasa. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semua.
kita sudah menjalani webinar Poltekim di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mewakili seluruh tim penyelenggara webinar ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar kedinasan berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you.